Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tolong teman-teman sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti Kakak Firza bisa nonton live TIJ ini, barangkali beliau berminat untuk live bersama kita gitu, tanpa ada unsur kebencian, tanpa ada unsur fitnah, tanpa ada unsur provokasi. Kita ingin mengulik-ngulik terkait hal yang demikian itu, karena itu menghiasi beranda sosial media kita pada saat itu. Dimana saya waktu itu belum menjadi seorang YouTuber, bahkan sekarang belum jadi YouTuber juga, saya petani. Kebetulan saya daftarkan diri saya ke YouTube, jadi sebut saja YouTuber abal-abal gitu, saudara. Nanti insya Allah kalau memang Mbak Firza mau, saya naikkan di live saya. Gimana teman-teman? Setuju tidak? Setuju tidak? Sekalian saya mohon maaf karena membawa-bawa nama Mbak Firza untuk ikut berpartisipasi menghiasi ruang YouTube saya, teman-teman. Kira-kira kalau TIJ undang Mbak Firza, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Alhamdulillah, saudara. Ini kalau sempat Mbak Firza naik ke live TIJ, gacau. Takdir, saudara. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena saya sebenarnya banyak pertanyaan ya. Jadi pasca kejadian itu kan Mbak Firza pernah ketemu sama Bahar gitu, foto bareng, kok nggak dipersekusi, kok nggak diteriakin tukang fitnah gitu kan. Makanya saya kok ini lain gitu. Apakah karena yayangnya Gurunda Imamuna Al-Habib Sayyidina wa Maulana Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah, saudara, secara detail ya, tanpa harus kita korbankan Mbak Firza sebagai narasumber ataupun sebagai korban di situ. Beliau nggak perlu kita korbankan, memang sudah korban. Korban laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang mau enak nggak mau anak, laki-laki yang pengecut, laki-laki yang pecundang. Hanya persoalan begitu saja harus sampai kabur, sampai mubahalah tunggal. Maju kena, mundur kena, ke samping laut, ke samping kiri laut, ke samping kanan jurang, saudara. Jadi supaya terbuka dengan terang benderang seperti matahari di siang bolong, saudara. Siang bolong ya. Jangan sampai, saudara, ada fitnah di tengah-tengah kaum muslimin untuk menjatuhkan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah, saudara. Ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Ini harus dilawan. Ini fitnah yang sangat keji, kurang ajar, biadab, fitnah yang sangat keji kepada ulama-ulama mukibin. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini harus dilawan, saudara. Seperti kita ketahui, ada channel yang mengunggah cuplikan bertemu dengan Mbak Firza, dan di situ Mbak Firzanya menjawab bahwa beliau siap untuk membahas nasab. Nah, saya rasa untuk membahas nasab itu kita serahkan kepada ahlinya, yakni kiai-kiai kita, gus-gus kita yang faham tentang kaidah ilmu nasab. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama sekali untuk Mbak Firza. Kalau Mbak Firza punya pengetahuan juga tentang masalah nasab, nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Firza, kami sangat berharap untuk membeberkan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu yang viral. Bahkan waktu itu saya dirundung keraguan karena
di satu sisi saya sebagai mukibin waktu itu, saya menganggap bahwa itu adalah fitnahan belaka. Dan di sisi normal saya sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, tentu saya akan berpikir bahwa itu benar adanya. Dan terakhir, dalam menyikapi persoalan balada cinta Rizik ini, saya sudah percaya gitu. Semenjak saya move on dari perkibinan, semenjak saya jarang bergaul dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya dari kalangan mukibin, saya mulai percaya itu. Karena banyak hal yang saya lalui, banyak cerita yang saya dapatkan, akhirnya saya jadi yakin bahwa itu memang ada gitu. Dan polanya juga masih sama. Pola ketika mereka tersudutkan, maka di dalam sudut itu mereka akan meneriakkan fitnah. Nah, seolah-olah mereka terzolimi, seolah-olah mereka terfitnah, seolah-olah mereka korban gitu. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa yang sebenarnya korban adalah Mbak Firza gitu. Mbak Firza ini seorang perempuan yang di PHP-in oleh seorang tokoh mukibin, saudara. Tokoh bosnya mukibin, yakni Gurunda Habibana Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi, saudara. Jadi saya sangat perlu klarifikasi dari Mbak Firza gitu. Terlepas daripada Mbak Firza sudah pernah mendekam di dalam tahanan, dan saya juga mau nanya juga teman-teman, tolong ya untuk Pak Yusuf yang dari channel Pada Suka TV untuk ditanyakan nanti untuk Mbak Firza itu kenapa atau apa trik dari Mbak Firza itu sehingga nggak dipersekusi gitu. Bahkan boleh juga Mbak Firza kalau mau menghadirkan Kak Emma gitu. Karena Kak Emma dan juga Mbak Firza itu, Kakak Firza ya, itu kagak dipersekusi, saudara. Biasanya kan kalau ada yang memfitnah Gurunda, ada yang mengabarkan tidak sedap kepada Gurunda, langsung kualat, langsung dipersekusi, langsung datangi gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya lihat terkait chat yang terindikasi dituliskan oleh dua pemeran di dalam drama Balada Cinta Rizik ini, di mana ada percakapan dua orang, yakni satunya Mbak Firza, satunya lagi Bang Rizik gitu. Apakah itu memang betul dari Bang Rizik atau itu fitnah, saudara? Ataukah itu betul tulisan dari Mbak Firza? Mohon maaf Mbak Firza, untuk beberapa foto saya tidak menghapus gitu ya, karena memang bukan untuk koleksi, bukan untuk saya nikmati foto itu, bukan. Wallahi, saya hanya menginginkan kasus ini terang benderang. Jadi kita menginginkan kebenaran gitu. Saya nggak peduli mereka mau mempersekusi saya, bahkan saya sudah pernah dipenjarakan oleh mereka, nggak peduli, nongseng itu semua. Jadi begitu. Nah, tolong Pak Yusuf juga ditanyakan ke Mbak Firza kita nih ya, yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi, saudara. Kita harus memberikan support kepada Mbak Firza sebagai korban. Mau enak nggak mau anak gitu. Tolong, apakah betul seperti yang saya katakan, foto dari pihak pria ada nggak dikirimkan ke Mbak Firza gitu? Yang menampilkan si kecil gitu. Jadi tanpa ada maksud ini dan itu, saya ingin kebenaran, saudara. Ya, itu bukan urusan saya, memang bukan. Tapi saya pernah dituduh sebagai tukang fitnah gara-gara mempercayai itu. Jadi gimana konsepnya? Saya nggak tahu. Yang melahirkan mubahalah tunggal, kemudian sehingga Rizik diundang oleh Raja Jin Padang Pasir ke Arab Saudi waktu itu. Sehingga saya dituduh sebagai tukang fitnah karena mempercayainya. Gimana konsepnya itu? Saya percaya bahwa adegan itu
chat-chatan itu, berbalas chat itu, saling kirim foto itu, saya percaya gitu, benar adanya gitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada Mbak Firza gitu. Saya ingin ngajak Mbak Firza live bersama TJ, kita ketawa-ketawa di sini, kita relax di sini, kita santai di sini gitu. Jadi untuk ketemu langsung saya nggak mau, nggak bisa, takut jadi fitnah nanti untuk saya gitu. Nah, saya jarang bisa ketemu podcast itu jarang. Yang ngundang ada, walaupun nggak banyak. Saya menghindari itu fitnah gitu. Kalau fitnah untuk saya sendiri gimana? Saya siap. Di fitnah saya, di framing saya itu nggak masalah untuk saya sendiri, makanya saya nggak bawa banyak orang. Baik di live maupun saat bikin video nggak bawa banyak orang. Kenapa? Karena nggak mau orang itu nanti ketiban fitnahan juga seperti yang difitnahkan kepada saya begitu. Nah, sampai detik ini belum ada klarifikasi dari Mbak Firzanya terkait masalah chat itu, maksudnya klarifikasi yang detail, yang sesuai dengan harapan netizen dan khususnya rakyat Indonesia. Jadi saya pingin sekali sebetulnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan gitu. Ya sambil bercanda aja kita. Takbir saudara. Jadi semenjak mubahalah tunggal itu, kibib-kibib bocil pun udah mubahalah, bentar-bentar mubahalah. Para kibin juga mubahalah. Seolah-olah mubahalah itu merupakan suatu kebenaran gitu. Maksudnya cara mubahalah tunggal itu bukan kebenaran, itu bukan. Dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sumpah mubahalah itu. Mubahalah tunggal ya. Lanjut Bang, selamatkan Mbak Firza dari Walid Tarim. Masya Allah Walid Tarim, AADJ. Gitu. Jujur. Kapan sih gua kagak pernah jujur gitu? Justru kalau ngomong jujur nih, saya jujur nih ya, nggak perlu kalau kita jujur gitu ya. Saya itu nggak menyorot kata-kata dari Mbak Firza di situ, di chat itu, di balada cinta Rizik itu. Tetapi yang saya soroti itu dari mempelai laki-lakinya. Bahasanya itu, wow. Terkesan bahwa itu adalah chat-chatan seorang guru dengan murid, dan itu bisa kita simpulkan sebagai yang sangat syar'i. Dan itu dituangkan di dalam sebuah drama Malaysia yang berjudul Bid'ah, yang diperankan oleh seorang pelakon yang menurut saya sangat bagus sekali, menjiwai ya, sebagai Walid di situ ya. Nah, kalau yang ini Walid yang versi ini, yang versi kasus ini, habis Walid julid lagi. Saudara. Jadi ini sangat menarik sekali untuk dibahas gitu. Saya tidak memprovokasi, memang kasus itu beredar di mana ada yang mengatakan itu Garoma Habibana Gurunda. Jadi kita harus membuka segala bentuk kedustaan, kebohongan, kemudian fitnah harus kita buka secara terang benderang. Ya, selama ini contohnya saya sudah mempercayai tentang kasus itu benar adanya. Sementara ada pihak yang bukan saudara kita mengklaim bahwa itu fitnah yang sangat keji, saudara. Sementara saya meyakini sampai hari ini bahwa itu benar-benar terjadi. Nafsu habis saya. Jadi, kalau nanti pengakuan dari Mbak Firza tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini, berarti boleh kita ralat dong. Berarti itu, kejadian itu nggak ada. Kejadian itu dibuat oleh pihak ketiga yang mencoba untuk mencoreng, untuk mempermalukan, untuk memfitnah Gurunda Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Aikon. Jadi begitu saudara, keinginan saya seperti itu, tidak lebih tidak kurang. Jadi ingin kita membuka supaya itu tuntas, seperti apa yang terjadi pada pondok Sayyidina Bahar radhiyallahu an. Bahkan fitnah mengawini gadis di bawah umur kepada Sayyidina Bahar radhiyallahu an, saudara. Termasuk kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab Al-Kaburi Aikon, saudara. Ya, kalau artis-artis salah ngomong ya harus minta maaf sama Gurunda. Nah, kalau TJ nggak salah ngomong sengaja memang, karena TJ orangnya penasaran gitu.
Kalau begini efeknya gimana? Ini harus dicoba dulu. Gitu, OTJ. Nggak ngebual aja, harus dicoba dulu gitu. Saya sangat mendukung sekali Pak Yusuf untuk mengundang narasumber supaya diulik kembali itu kasus itu. Nggak akan basi itu, anget, selalu anget itu. Sosial media itu langsung anget. Seputar yang katanya fitnah gitu. Kalau fitnah nggak perlu muka ungu sampai ungu gitu. Ngapain orang fitnah kok? Kok muka sampai ungu kalau fitnah? Kok sampai kabur 3 tahun umrah gitu. Jadi tolong untuk Pak Yusuf juga jangan narasumbernya dihadirkan keduanya. Takut nanti serial Balada Cinta Rizik Syihab itu terekspos kembali. Maksudnya terjadi di tengah-tengah podcast. Aku masih seperti yang dulu, walau kabur tapi tetap mencintaimu. Gitu. Walaupun sampai ke Arab, ku kabur karena biadab. Karena ketahuan gitu. Jadi nanti kita berikan reaksi ya setelah podcast pada Suka TV kelar, sudah tayang. Saya pantengin terus nih pada Suka TV ya. Saya menunggu artis kesayangan kita, idola kita bersama, pemersatu bangsa, yaitu Kakak Firza ya, atau Mbak Firza itu live ataupun rekor podcast bersama Bapak Yusuf pada Suka TV gitu. Waduh, saya tak bisa tunggu lagi kakak, jangan lama-lama, langsung aja. Ya, saya harapkan begitu. Kalau Mbak Firza atau Kakak Firza bersama Kakak Emma itu bagus, karena waktu itu ada Kak Emma gitu. Ketika saya paling ingat adegan stres dia Kak Emma itu, tuh kalian ingat? Kalian ingat nggak? Stres dia Kak Emma, bagus sekali intonasinya itu, menjiwai sekali. Maka ini bisa dinobatkan sebagai pelakon drama percintaan terbaik, kedua-duanya. Dan Kak Emma di situ sebagai figuran ya, figuran di situ. Tapi figurnya itu sangat penting sebenarnya untuk diangkat. The Power of Love, kemudian diralat menjadi The Power of Love gitu. Gitu. Saya yang paling berkesan itu ada nuansa syar'inya. Awas jangan bohong. Ini dosa kalau bohong. Ayo kirim. Kalau nanti podcast sama saya akan saya tanyakan itu, si kecil itu apa maksudnya gitu. Jadi kita sebagai penonton ini jadi berasumsi gitu. Ya tentu asumsi kita sama gitu. Sesama penonton gitu. Mubahalah mandiri, mubahalah tunggal, mubahalah mono, pokoknya mubahalah sendiri. Biasanya kan mubahalah itu harus dipanggil keduanya, dua pihak. Dalam hal ini gitu. Gitu ya. Lanjut tidak? Nah, kira-kira sampai di sini sudah paham tidak? Paham. Alhamdulillah ya ikhwan. Difitnah katanya. Kemudian saya nyari-nyari video beliau waktu perang di Poso, perang di Ambon itu ya, perang di Aceh, perang di Palestina, perang di Suriah. Yang saya nemu yaitu Balada Cinta Rizik dengan Firza Hussein. Saya pikir itu keponakan atau adiknya, saya pikir awalnya. Kan Rizik Hussein, Firza Hussein, saya pikir adiknya. Kalau fitnah kok mukanya muram durja gitu, kok mukanya sampai biru gitu, kok sampai gagap dia gitu ketika diwawancarai sama wartawan gitu, kok sampai hadir mubahalah tunggal gitu, kok ujungnya juga kabur ke Arab Saudi, kemudian di framing lagi sama Kibin diundang raja. Setelah saya lihat itu ada salaman foto dengan Raja Salman. Ketika saya cari tahu foto itu editan. Ketika foto editan berarti saya percaya diundang Raja Jin tapi bukan Raja Arab.
Karena nggak ada video yang masuk ke Ka'bah. Ya kalau memang diundang Raja Arab kan pasti tamu raja itu spesial, akan diberikan keleluasaan atau hadiah untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Gitu ya. Ternyata diundang Raja Jin Padang Pasir, ya nggak kelihatan dong. Kemudian setelah 3 tahun beliau pulang. Nah, mungkin kasus itu sudah di SP3 ya. Kenapa ya di SP3? Ang ing eng. Karena beliau tokoh makanya dicari-cari kesalahan, bahkan difitnah. Lah, kalau fitnah bantah dong, bukan kabur, saudara. Bang, kalau film bid'ah dibikin sequelnya dengan judul Bid'ah Ba'lawi, kira-kira bakal lebih viral nggak, Bang? Begini, saudara, yang ini aja udah viral. Tanpa harus menuliskan habaib atau habib, kita udah lihat dari sorbannya, dari imamahnya, cara pakai imamahnya. Nah, imamah itu imamah khas Tarim, cuman dikasih bros, dikasih pin di sini, itu yang membedakan aja, gitu. Dan yang marah ya Habib. Saya lihat ada Habib satu marah sekali. Habib itu sering di Malaysia ya, tinggal di Malaysia mungkin. Lah kalau ada maling, dibuat judul film maling, yang marah kira-kira siapa? Temennya maling juga. Berkedok ulama, berkedok pesantren, berkedok guru ngaji. Ketika film itu dibuat, bukan berarti menjatuhkan nilai-nilai Islam, menjatuhkan nama baik Islam, menjatuhkan nama pesantren, bukan. Justru di situ mengedukasi kita untuk cerdaslah wahai orang tua dalam memilih tempat pendidikan untuk anak. Begitu. Bahwa itu nyata terjadi di tengah-tengah kita. Nah, itu harus kita pahami, saudara. Nah, di Aceh baru-baru ini aja udah ada 2 kasus pesantren kayak gitu. Ya, di Aceh, syariat Islam, Serambi Mekah. Nah, walaupun di sini diterapkan hukum syariat Islam, dilabelkan sebagai Serambi Mekah, bukan tidak ada orang-orang pelaku kriminal ataupun pelaku pokoknya begitu ya. Tetapi orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Islam itu pasti ada. Makanya ada hukum yang diberlakukan di situ. Adanya Habib di Aceh bikin Serambi Mekah makin berkah. Seharusnya Serambi Tarim, bukan Serambi Mekah, karena ada Habib. Nah, bukan Serambi Mekah, Serambi Tarim seharusnya. Tapi karena bukan Habib yang buat itu, ya Serambi Mekah. Ya, ente salah circle itu, salah. Nah, kenapa enggak Serambi Tarim, Serambi Aden gitu? Gitu ya. Dan Habib-Habib di Aceh beda. Bedanya gimana TIJ? Nggak ada yang berani ngaku-ngaku di ruang publik bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi, ketemu dengan Nabi tiap hari, mi'raj sehari 70 kali, kemudian bisa terbang, kemudian bisa menurunkan hujan susu, kemudian bisa menurunkan rantai emas langit. Nggak ada Habib kayak gitu di Aceh. Nah, nggak ada. Yang tinggal di sini nggak ada. Tahu-tahu Habibnya udah bikin masjid, udah bangun masjid. Nah, nggak ngajarin yang aneh-aneh. Seperti ada beberapa Habib itu yang memang dia bukan dari Yaman, bukan dari keluarga Ba'lawi, tapi dipanggil Habib, kuburan Habib. Kalau orang baik, orang yang sangat dicintai oleh umat dan mencintai umat, kemudian beliau banyak jasanya, itu akan dipanggil Habib di sini. Gitu, bukan hanya untuk orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi dari Tarim, keluarga Ba'lawi, bukan begitu. Nah, gitu. Habib, Habibi, itu banyak di Aceh. Yang namanya Habibi, yang namanya Habib, yang namanya Habibah, banyak. Gitu. Iqbal nggak lulus seleksi Laskar karena waktu dites kelahi malah kabur terbirit. Ya, betul. Kalau Iqbal jadi murid si Bahar, jadi murid si Rijik, jadi tentara si Rijik, Laskar sini nggak akan lulus. Kenapa? Karena masih menggunakan akal sehat. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 3 berapa? 10.000. Jadi nggak lulus gue. Gitu. Karena gue berperang itu nggak pakai corong.
Gitu ya. Nggak pakai corong kalau kita berperang di sini. Iqbal mau jadi panglima laskar tapi nggak bisa baca Quran. Betul, saya mana bisa baca Quran. Kalau kebalik seperti Bahar, nggak bisa saya. Nggak bisa. Fi dzambih minal mu'minin yakhruj, nggak bisa saya. Ini ada mantan laskar nih, Muhammad Ridho namanya. Perkenalkan Bang Nonem, Habib Nonem. Ada Muhammad Ridho itu. Sebentar ya, kita ladeni dulu. Ntar lagi kita lanjut lagi. Ini sambil istirahat, sambil santai kita. Bang Nonem itu kangen sama TJ. Iqbal di Yaumil Qiyamah nggak akan dikumpulkan bersama. Nggak usah, bersama Habaib kan nggak perlu. Iqbal bersama Gufron dan Qori. Gufron itu Habib. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam namanya. Gufron bisa ngusir malaikat mungkar nangkir. Iqbal nggak pernah sehari pun, sedikit pun, sedetik pun berdoa, ya Rabb, izinkan hambamu ini untuk berkumpul di Yaumil Qiyamah bersama para habaib, nggak pernah. Tapi Iqbal ini, terima kasih Putra Dayak. Jangan Putra Dayak, nanti si Nonem marah itu. Disangkanya saya dawir gitu. Saya berdoa untuk, ya Rob, izinkan hamba nanti di Yaumil Qiyamah disatukan dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama golongan habaib nggak pernah. Golongan Al Imam Abu Bakar bin Salim, golongan Abu Bakar Al Adni, golongan Ali As-Sahkran, saya nggak pernah. Nggak pernah berdoa yang demikian, saudara. Iqbal ini kalau duduk di majelis ana di tes Iqra 3 dulu. Saya nggak pernah ngaji Iqra, Bang. Iqra, metode Iqra kan saya nggak pernah. Saya pakai juz amma dulu. Nggak pakai itu. Bukan nggak pakai maksudnya, nggak bisa pakai, bukan. Saya nggak pernah. Saya baca itu ya juz amma dulu. Oke. Kita lanjut kembali ke laptop kita ya. Saya sangat berharap sekali kalau Pak Yusuf pada Suka TV bisa disegerakan untuk tayang yang jadi sebagai narasumbernya atau bintang tamunya yaitu Mbak Firza ya. Agar mengulik semua hal-hal yang saat ini menjadi sesuatu yang misteri gitu bagi sekalian netizen gitu. Kalau bagi saya nggak misteri lagi. Apakah sesuai nanti apa yang saya katakan selama ini dengan apa yang dibeberkan oleh beliau ya, Kakak Firza gitu. Ampun dia kayak mah. Di thumbnail itu siapa? Mbak Firza. Mbak Firza itu di thumbnail saya kan. Jangan, Firza jangan. Sampai mohon-mohon dia Kak Emma. Nanti saya nggak mau berjuang lagi. Aduh, bukan hanya demo di depan Kibin ya, demo di depan perempuan juga ya. Jadi Kak Emma, saya tadi habis gempur Habib. Gitu. Habis gempur Habib. Ketar-ketir dia Kak Emma, entah gimana Bang Muhammad Ridho. Saya juga kalau lagi lupa biasanya saya puterin gitu. Saya udah bisa ngebayangin gitu, ketika itu terbeberkan ke publik, reaksi Gurunda itu seperti apa. Saya sangat paham itu orang seperti itu. Kemudian ketika si perempuan menyerang, ya kan, mencoba untuk membeberkan hal yang demikian itu pasti akan sangat luar biasa begitu. Waduh, ini siapa nih? Sage Arthur. Waduh, makasih Bang. Ya gitu ya, jangan banyak-banyak ya. Ingat anak istri di rumah gitu. Kalau Iqbal haplogrup J1, ana ngakuin nasab ana rungkat. Tapi fakta Iqbal haplogrup ahwal. Saya bukan ahwal Bang, saya bukan saudara ibu Habib. Kau ngerti nggak ahwal itu apa? Haplogrup saya bukan J1, bukan G, bukan O. Bukan juga LM20 seperti Qori walaupun sama-sama dari Aceh. Haplogrup saya itu Indian Bang. Apa cuy? Tahu Indian? Bukan India, Indian. Itu haplogrup saya. Saya sudah ngelakuin apa yang tidak pernah saya lakuin seumur hidup. Saya bersama Habib.
Saya nggak mau hancur, Bib. Nah, gitu. Kakak Firza menuliskan, mengatakan kepada Kak Emma gitu. Ah, demi umat Dek Firza. Umat yang satu itu si kecil ya. Si kecil itu. Itu bukan umat, itu si kecil namanya. Dalam kurung, Bang. Iya, saya tahu dalam kurung. Tanda petik dia, bukan dalam kurung. Kalau tanda petik lebih aman, terindikasi gitu.